Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 39. Di awal video ini, dari beberapa mana lecture yang diajarkan oleh instruktur yang berbeda-beda, Kim Jun pun mencoba melihat sebuah lecture dari instruktur Dong Bin-lu yang berjudul Anguish in the Earth. Meet one's complete self, Hyphen Escape Cultivation. Di videonya, instruktur Dong Bin-lu menjelaskan, meningkatkan kisah seperti meningkatkan ukuran mangkuk, dan mangkuk itu disebut dengan dantian atau elixir point. Jadi, berdasarkan hal itu, dantian berarti bagian tubuh yang paling penting. Dan dantian itu dibagi menjadi 3 bagian yang utama: dantian atas, dantian tengah, dan dantian bawah. Pertama, dantian atas merujuk pada praktisi dunia spiritual, masuknya samadhi yang berarti taoisme dan juga hukum. Simpelnya, itu adalah bagian paling penting di dunia transenden. Artinya, dantian atas dapat merubah manusia menjadi dewa melalui transcension dengan cara menggunakan bagian tengah kepala, realm dari Niwangong. Oleh karena itu, dantian atas sangatlah penting dari 3 dantian. Namun sayangnya, pada pelajaran ini, kamu tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut. Mendengar penjelasan instruktur Dong Bin-lu, alih-alih mengerti, Kim Jun malah merasa kebingungan. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia paham garis besarnya. Yang membuat Kim Jun bertanya-tanya, apa mungkin ini karena lecture Merlin? Bagian tubuh yang disebut Niwangong adalah otak, karena otak adalah bagian penting pada dantian atas. Apakah itu artinya termasuk domain pikiran? Otak sebagai area atas, hati sebagai area tengah, perut sebagai bagian bawah. Jadi, rangkuman dari lecture yang disampaikan tadi, kegunaan Kim masihlah kurang dibandingkan dengan kultivasi mana. Namun itu masih mudah untuk dilakukan. Jika ia ingin memprioritaskan keselamatan, maka kultivasi Ki akan cocok. Jika ia ingin memprioritaskan efisiensi, maka pilihlah kultivasi mana. Jadi itulah maksudnya. Dikala Kim Jun memikirkan semua hal itu, Kim Jun yang merasa ada yang kurang pun mencoba mencarinya di web Akademi Transcension. Namun sayangnya, Kim Jun tak menemukan apa yang dicarinya, hingga ia pun bertanya pada cebol mentor, apakah ia tidak bisa mengambil keduanya. Menurut instruktur Dong Bin-lu, dantian atas adalah domain pikiran. Jadi bukankah Siddhartha Gautama Unwavering Heart dapat berperan sebagai dantian atas? Dan Unwavering Heart ini adalah pelajaran yang harus dipelajari dalam proses transenden. Bisa dikatakan bahwa seluruh transenden mempelajari dantian atas menggunakan Siddhartha Gautama Unwavering Heart. Itu berarti entah dantian tengah atau dantian bawah. Jika seorang mengambil mana lecture, seseorang itu bisa menggunakan 2 dantian sekaligus. Bisa juga dikatakan ketiganya bukan sebuah ketidakmungkinan belaka, kan? Mendengar hal itu, Hichabol mentor pun terdiam sebentar, lalu mengatakan, apa itu akan berhasil? Ia memang penasaran. Ia tidak tahu detailnya, jika hanya melihat dari konten pelajaran saja. Jadi ia tak bisa menyarankan apapun. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba saja rasio progress lecture Marine bertambah 16,2%, yang membuat Kim Jun semakin yakin untuk mengambilnya. Seketika itu juga, Kim Jun bertanya, sebaliknya, apa ada murid lain yang Hichabol bimbing mengatakan sesuatu? Hichabol mentor pun menjelaskan, tentu saja ada. Mereka hanya mengambil berdasarkan preferensi mereka. Tapi, jika tidak ada cerita yang berbeda sampai sekarang, bukankah itu artinya tidak bekerja? Mendengar hal itu, Kim Jun yang masih penasaran pun kembali bertanya, bisakah Hichabol mentor menanyakannya pada instruktur? Ia ingin menanyakannya melalui komunitas, tapi ia tidak bisa menulis apapun di papan pengumuman. Bukankah akan lebih jelas untuk bertanya langsung kepada instruktur? Apa ini karena pelajaran daring bukan pelajaran luring? Atau karena uang lagi? Murid biasanya menanyakan konten dari pelajaran juga, ya kan? Ya kan? Melihat Kim Jun yang begitu menekannya, Hichabol mentor pun akhirnya mengiyakannya, di mana ia akan bertanya pada para instruktur langsung. Saat kemudian, Kim Jun pun berjalan kembali ke akademinya sembari berpikir, akan menyenangkan jika ia bisa mempelajari keduanya. Tapi masalahnya adalah uang. Semua karena uang. Meski begitu, ia akan memikirkannya nanti setelah Hichabol mentor datang kembali.
Kini, di saat Kim Jun tiba di akademinya, Nuna Seohyun yang tengah menyambut beberapa tamu langsung bersyukur karena Kim Jun datang tepat waktu. Kim Jun yang tak pernah melihat ketiga tamu itu pun bertanya, siapakah mereka ini? Nuna Seohyun pun mengatakan, mereka adalah perwakilan dari Akademi Ale, Hunter Mills, dan juga Akademi Gaon. Dengan begitu, mereka bertiga pun memperkenalkan dirinya masing-masing, mulai dari Jin Hyun, Ye-in, dan terakhir Jin Sung. Setelah mendengar perkenalan mereka, Kim Jun pun bertanya, kenapa perwakilan atau 3 akademi datang ke sana? Jin Hyun pun menjelaskan tentang Exchange Turnamen yang mana merupakan turnamen tidak resmi antara 3 akademi teratas, Hunter Mills, Ale, dan juga Gaon. Tetapi, bagi Akademi Dream, Kim Jun lebih dari cukup untuk bisa mengikuti Exchange Turnamen tersebut. Mereka juga berharap Akademi Dream dan Kim Jun bisa berpartisipasi dalam turnamen mereka dan tampil memukau. Mendengar hal itu, Kim Jun pun terdiam memikirkannya. Ia bahkan melirik ke arah Nuna Seohyun yang membuat Nuna Seohyun sendiri mengatakan, ia akan mengikuti keinginannya. Jikalau Kim Jun berkenan, maka ikutlah. Perkataan Nuna Seohyun tentunya membuat Kim Jun berbinar-binar, di mana ia bertanya, bagaimana dengan hadiahnya? Namun, Kim Jun seketika dibuat terkejut ketika Jin Hyun mengatakan, tak ada hadiah untuk turnamennya, karena ini hanya exchange turnamen. Tujuannya adalah pertandingan antar jenius untuk meningkatkan kemampuan pribadi. Mendengar hal itu, Kim Jun pun bertanya pada Nuna Seohyun, apakah kehadirannya menguntungkan bagi Akademi Dream? Nuna Seohyun pun mengatakan, tak ada yang seperti itu. Turnamen seperti itu tidaklah penting, karena exchange turnamen adalah turnamen tidak resmi. Kim Jun bebas untuk mengikutinya atau tidak. Seketika itu juga, raut wajah Kim Jun berubah. Kedua matanya tak berbinar-binar lagi, dan langsung pergi begitu saja sembari mengatakan, ia tidak akan ikut turnamennya. Tentu saja, penolakan Kim Jun membuat Jin Hyun, Ye-in, dan Jin Sung langsung kaget. Itu adalah tempat di mana Kim Jun bisa bertarung melawan jenius lainnya seperti dirinya. Apa Kim Jun akan menolak kesempatan emas ini? Meskipun Kim Jun sudah mengatakan, ia tidak akan mengikuti turnamennya, karena itu tidak berguna selagi tidak ada hadiah. Ye-in dan Jin Sung masih mencoba untuk membujuknya, yang tentu saja membuat Kim Jun merasa risih. Saking risihnya dengan mereka, Kim Jun pun menghampiri Minyul lalu bertanya padanya, apa Minyul ingin mencoba mengikuti exchange turnamen? Minyul pun menghentikan latihannya, maka bertanya balik pada Kim Jun karena kebingungan. Kenapa tidak Kim Jun saja yang ikut? Kim Jun pun mengatakan, ia sedang sibuk dengan sesuatu, jadi usah untuk membagi waktu. Mendengar hal itu, Minyul pun bergumam, sungguhan kan? Ya, aku sebenarnya tidak peduli dengan hal itu sih. Apa memang harus? Maksudnya, ia memang ingin mencoba skill yang baru saja ia pelajari. Ia ingin mencobanya pada Kim Jun, tapi sudah pasti ia tidak akan bisa menang. Meskipun tingkah Kim Jun membuat mereka bertiga terkejut, Kim Jun langsung meninggalkan mereka sembari mengatakan, kalau begitu sudah diputuskan, Minyul lah yang akan pergi. Sampai jumpa. Tentu saja, Jin Hyun, Ye-in, dan Jin Sung yang tak ingin rencananya gagal langsung mengejar Kim Jun. Hingga akhirnya karena tak punya cara lain lagi, mereka bertiga pun bertanya, apa yang Kim Jun inginkan? Kim Jun dengan tegas mengatakan, ia menginginkan hadiah dengan total 6 miliar won. Kini, setelah mendengar keinginan Kim Jun, mereka bertiga tertunduk lesu mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Siapa sangka Kim Jun akan menjadi seperti itu ketika berkaitan dengan uang. Ye-in yang sama terkejutnya mengatakan, jadi Kim Jun ingin setidaknya hadiah itu 6 miliar won agar dia ikut berpartisipasi. Jin Sung pun berkomentar, jika Kim Jun tidak ikut, maka exchange turnamen tidak akan ada gunanya, padahal mereka sudah membuat rencana untuk melawannya. Ye-in pun menyangganya, tetap saja ada hadiah di exchange turnamen. Itu pernyataan yang konyol. Ketika mereka bertiga tengah berdiskusi, Minyul yang juga terkejut dengan permintaan Kim Jun langsung bertanya, kenapa Kim Jun masih membutuhkan uang? Kemana perginya semua uang itu? Kim Jun tak bisa mengatakan alasannya pun hanya mengatakan, ia menjadi gila karena itu. Sesaat kemudian, Jin Hyun menghampiri Kim Jun. Ia minta maaf karena sudah menunggu lama. Kim Jun pun bertanya, sepertinya ada masalah dalam diskusi mereka. Apa semuanya berjalan lancar? Jin Hyun pun tersenyum menjelaskan, Kim Jun tidak perlu mengatakan hal itu. Sejujurnya, mereka ingin Kim Jun berpartisipasi.
Mereka harap jika murid dari akademi mereka dapat melawan Kim Jun, maka mereka dapat berkaca dan meningkatkan skill mereka. Tapi karena Kim Jun tidak ingin berpartisipasi tanpa adanya hadiah, mereka pun tidak punya pilihan lain. Namun pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memberi hadiah. Bagaimanapun, ada beberapa kondisi untuk itu. Keesokan harinya, setelah pertemuan dengan perwakilan top 3 akademi teratas selesai, Kim Jun yang tiba di akademinya bisa melihat jika Soyeon dan Miyul tengah bekerja keras dengan latihan mereka. Melihat mereka yang begitu bekerja keras dengan latihannya, Kim Jun kembali teringat dengan hari kemarin, di mana perwakilan top 3 akademi teratas menyetujui permintaannya. Hadiahnya tetap 6 miliar won sesuai permintaannya. Juga, juara kedua akan mendapat 4 miliar won. Dan juara ketiga mendapat 2 miliar won. Total hadiahnya menjadi 12 miliar won. Pertandingannya bukan secara tim, melainkan secara individu. Jadi, jikalau Kim Jun menang, ia akan mendapatkan 6 miliar won. Meski tidak ada yang menarik, Kim Jun merasa aneh dengan beberapa kondisi yang mereka ajukan, di mana karena hadiahnya hanya sepihak saja, mereka akan memutuskan metode dan juga peraturan untuk turnamennya. Dan mereka ingin seluruh anggota Akademi Dream berpartisipasi di dalam exchange turnamennya. Miyul dan Soyeon pun langsung maju. Mereka berdua tidak keberatan sama sekali. Ditambah lagi, mereka telah berlatih banyak akhir-akhir ini. Mereka jadi penasaran seberapa jauh mereka telah tumbuh. Melihat mereka berdua yang menerimanya, Kim Jun bertanya, apa ada persyaratan lain? Jin Yoon pun mengiyakannya. Namun, ia merasa sepertinya ada satu orang yang belum setuju. Mendengar hal itu, Kim Jun pun seketika terdiam kebingungan. Apa yang Jin Yoon katakan? Selain dari mereka bertiga, tak ada lagi yang berasal dari Akademi Dream, terkecuali satu orang, yaitu Nuna Seoyun. Kini, setelah memikirkan itu semua, Kim Jun pun menghampiri Nuna Seoyun yang juga tengah berlatih. Ia masih merasa aneh. Jika turnamen itu adalah pertarungan individu, kenapa mereka juga menginginkan Nuna Seoyun untuk ikut berpartisipasi? Kim Jun yang merasa tidak enak pun mengatakan, jika Nuna Seoyun melakukan ini karenanya, Nuna Seoyun tidak perlu repot-repot begini. Mendengar hal itu, Nuna Seoyun pun langsung menyanggahnya. Bukan seperti itu. Ia selalu menerima pertolongan dari Kim Jun, tapi ia belum pernah membalasnya. Setidaknya, ia ingin membalasnya walau hanya sekali saja. Kim Jun yang tak setuju dengannya pun menyangka apa yang Nuna Seoyun katakan. Nuna Seoyun telah membantunya lebih dari yang ia butuhkan. Namun, alih-alih terus menjawabnya, Nuna Seoyun menyuruh Kim Jun untuk pergi berlatih. Ia juga baik-baik saja, jadi jangan mengkhawatirkannya. Nuna Seoyun bahkan mengatakan untuk jangan khawatir dan lakukanlah apa yang Kim Jun inginkan. Akhirnya, Kim Jun pun pergi meninggalkannya karena ia juga perlu menyiapkan diri untuk exchange turnamennya. Namun, tanpa ia ketahui, Nuna Seoyun menyembunyikan rasa gugupnya untuk dirinya sendiri. Kemudian, di jalannya menuju tempat latihannya, Kim Jun yang penasaran kenapa Stable Mentor belum mengabarinya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah pesan yang masuk dalam handphonenya. Ternyata, pesan tersebut adalah dari Stable Mentor yang mengatakan ia minta Kim Jun untuk berhenti mengikuti mana lecture untuk sementara, atau untuk menjelaskannya melalui pesan. Jadi agar lebih jelas, ia mengajukan pertanyaan pada direktur sekarang. Ia akan mendengar jawabannya dan akan memberitahukan padanya segera. Tentu saja, pesan tersebut membuat Kim Jun terkejut. Meski begitu, ia tak punya pilihan lain dan hanya akan meningkatkan progres lecture yang ada sekarang. Beberapa hari kemudian, pagi harinya di exchange turnamen, Kim Jun, Nuna Seoyun, Miyul, dan Soyeon telah tiba di depan sebuah gedung di mana exchange turnamen akan diadakan. Melihat gedungnya yang begitu tinggi dan mewah, tentu saja membuat mereka merasa kagum. Perwakilan top 3 itu bilang, ini adalah kompetisi tidak resmi, tapi event ini bisa sebesar Raid Battle. Ini bukan lagi exchange turnamen seperti biasanya. Di tengah kekaguman mereka, perhatian Kim Jun tertuju pada segerombolan orang yang juga ada di sana, yang buatnya bertanya, bukankah mereka itu jurnalis? Nuna Seoyun mengatakan, benarkah? Sepertinya mereka berencana menunjukkan para jurnalis juga kali ini. Kemudian, di saat perhatian Kim Jun masih tertuju pada para jurnalis itu, Nuna Seoyun membaca susunan acara turnamennya. Di ronde pertama di exchange turnamennya adalah pertarungan antara murid. Mendengar hal itu, Miyul dan Soyeon seketika berbalik.
di mana mereka berdoa. Minyul harap dapat melawan Kim Jun di akhir. Sebagai gantinya, ia harap dapat melawan Suyeon. Namun, karena mereka berdua samping-sampingan, Suyeon juga tengah berdoa, di mana ia berharap Kim Jun dan Minyul tidak bertarung dengannya. Malah dikejutkan dengan doa Minyul. Kenapa Minyul malah menginginkan seperti itu? Minyul pun beralasan, yang khawatir hal itu. Ia mengintip latihan Kim Jun kemarin, dan ternyata sangatlah gila. Bagaimana bisa ayunan spirit luar biasa itu? Mendengar hal itu, Kim Jun pun hanya terdiam di tempatnya, karena sepertinya Minyul melihat latihannya, yang tengah berlatih teknik deflection. Video ini pun diakhiri dengan, di saat Minyul dan Suyeon tengah bertengkar, perhatian Kim Jun teralihkan dengan tingkah para jurnalis yang seketika heboh ketika seorang wanita muncul yang mereka sebut dengan nama Lee Ha-yeon. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.